Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gereja HKBP Bandung Reformanda, hari ini 3 Juli 2020 kita akan melaksanakan pertangyangan sektor gabungan dengan tema pengharapan bagi semua bangsa. Sebelum kita mulai, kita ambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 706 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpin kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saatnya kita membaca firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Demikian dikatakan, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dengan buku Ende nomor 716 ayat 1 dan 3. Kami bersyukur karena kami dapat berkumpul di tempat ini, dan demikian juga saudara-saudara kami dapat berkumpul di tempatnya masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami sehingga kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang senantiasa memperbarui hidup kami bersama dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan.
Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pada masa abad pertama, abad pertengahan, gereja mengalami sesuatu yang terus menekankan tentang neraka. Bahkan orang pada saat itu, para ilmuwan berkata, kematian yang mendadak atau kematian yang tiba-tiba dapat didiagnosis secara medis sebagai serangan jantung contohnya, itu adalah menunjukkan bahwa dia masuk neraka. Selain itu banyak juga seni abad pertengahan menyoroti kerangka manusia, tubuh manusia ini, dan semua kesehatan dan kecantikan dan kekayaan hanya sebatas tarik nafas. Artinya hanya sebatas sekejap saja di dunia ini, dan kemudian kita akan menghadapi penghakiman, hari penghakiman. Oleh karena itu, orang-orang menerima doktrin tentang iblis, kematian, dan neraka itu secara serius di dalam kehidupan pada masa itu. Saudara-saudara, saat ini juga kita hidup dalam suasana yang sedikit berbeda, tetapi kesehatan, kecantikan, dan kekayaan masih saja disembah seperti pada zaman dahulu. Para akademisi tidak memandang itu sebagai dari iblis seperti abad pertengahan, tetapi mengatakan bahwa iblis itu hanya tahayul belaka, dan neraka serta penghakiman terakhir itu hanya tahayul belaka. Itulah para ilmuwan pada saat ini banyak yang berkata demikian. Sebaliknya, Alkitab kita, firman Tuhan kita, menekankan bahwa Yesus menekankan bahwa kematian, neraka, penghakiman terakhir, surga, dan kedatangannya kembali adalah sesuatu yang serius dan harus kita perhatikan dengan serius. Tapi ada di samping itu yang menghibur kita, karena Yesus pernah berkata, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Untuk membantu kita, untuk menghibur kita, Allah memberi kita firman-Nya yang kudus, yang kekal kepada kita. Sebabnya di ayat 4 dia berkata demikian, Paulus berkata demikian, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Firman Allah yang kekal itu menjadi penghiburan bagi kita dalam menghadapi penghakiman terakhir. Saudara, jemaat di kota Roma mengalami ketegangan antara orang Yahudi dan orang yang bukan dari Yahudi di dalam jemaat. Tampak mereka bertengkar siapa yang lebih diberkati Allah tanda kutip. Bukannya mereka bekerja sama, sebaliknya mereka saling menonjolkan diri mereka, bertengkar dalam hal-hal yang sia-sia belaka. Itu sebabnya di ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Paulus tahu
ketegangan itu harus diingatkan dengan dasar bahwa Kristus juga telah menerima kita. Sama-sama orang Yahudi atau bukan Yahudi, sama-sama diterima oleh Kristus, maka kita harus juga saling terima satu sama dengan yang lain. Saudara, menarik untuk kita lihat dari pelajaran ini tentang dari firman Tuhan ini, ada kata dituliskan di situ, pengharapan untuk segala bangsa. Jadi pengharapan itu bukan hanya untuk orang yang dari Yahudi, orang Kristen, orang percaya yang dari Yahudi, tetapi juga orang-orang yang bukan dari Yahudi. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dalam teks Yunani, kata pengharapan yang dipakai dalam surat Roma ini sangat berlainan dengan pengharapan yang ada dalam dunia ini. Harapan atau pengharapan dunia ini berbeda dengan pengharapan yang dibicarakan Paulus. Karena harapan yang dibicarakan Paulus sebenarnya hampir sama dengan hal yang pasti akan terjadi. Sedangkan pengharapan dalam dunia ini adalah pengharapan seperti yang berjudi. Contohnya, jika kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka kita akan berkata, semoga polisi tidak melihat kita. Itu adalah pengharapan seperti yang bermain judi. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa pengharapan itu penting? Mengapa pengharapan itu harus tetap hidup dalam diri kita? Karena kita semua tahu bahwa gejala-gejala dosa dalam kehidupan kita ini masih hidup walaupun kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita masih hidup, Adam lama dalam diri kita masih hidup. Maka kita supaya dihibur atas segala sesuatu, supaya kita jangan putus asa dalam menghadapi Adam lama ini, maka dihiburlah dengan pengharapan yang dari Tuhan itu. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Surat Roma jelas menekankan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada perbedaan. Semua orang sama telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, dalam Roma 8 ayat 1, Paulus berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Kristus menjadi pelayan. Dalam teks kita ini adalah dikatakan Yesus Kristus oleh karena kebenaran Allah menjadi pelayan bagi orang-orang yang bersunat untuk mengokohkan janjinya yang telah diberikan kepada nenek moyang kita dan memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah. Jadi Kristus itu pelayan bagi kita, bagi orang-orang yang Yahudi, bagi kita juga untuk memungkinkan kita memuliakan Allah. Allah menggenapi janjinya itu kepada orang-orang Yahudi yang dijanjikan di perjanjian lama, yang dijanjikan dalam kitab-kitab Nabi Yesaya, seperti yang dikatakan dalam kutipan yang dibuat oleh Rasul Paulus di sini dari tentang taruh Nabi, kalau taruh pangkal dari Isai akan terbit, itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam penutup suratnya, dalam penutup teks kita ini, Paulus berkata, semoga Allah yang sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi, Kristus atau adalah pengharapan untuk semua bangsa. Dalam pergumulan hidup kita ini yang tetap masih dalam Adam lama, walaupun telah ditebus oleh Kristus, kita diberi pengharapan, yaitu Kristus pengharapan kita. Di dalam Kristus kita mempunyai pengharapan yang berlimpah-limpah, bukan hanya pengharapan tapi pengharapan yang berlimpah-limpah. Maka kembalilah kita kepada Tuhan kita melalui firman-Nya. Selagi kita masih bernarik nafas, maka ingatlah, oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat
untuk mengokohkan janjinya yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, agar bangsa-bangsa memuliakannya. Yesus menjadi hamba bagi orang-orang Yahudi, bagi kita yang masih terus berjuang dan kadang kalah karena iri, karena gosip, kadang kita juga bertengkar satu sama lain, kadang kita juga menyimpan dendam, kadang juga kita menyimpan hawa nafsu. Juru selamat kita menginginkan kita untuk menaruh harapan kepada Dia, agar kita semakin diperbaharui, mengalahkan Adam lama kita. Hanya di dalam Kristuslah kita mempunyai pengharapan. Semoga Allah yang sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kristuslah pengharapan kita dalam hidup, pergumulan hidup kita di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan karena Engkau menguatkan kami melalui firman-Mu, bahwa hanya dalam Engkau lah kami dapat berharap dalam pergumulan hidup kami di dunia ini Tuhan. Kadang-kadang kami bertengkar, kadang-kadang kami saling membenci, kadang-kadang kami saling iri, kadang-kadang kami bahkan dipenuhi oleh hawa nafsu kami Tuhan. Tapi kami tahu kami harus bergumul mengalahkan itu semua. Hanya dengan berharap kepada-Mu saja kami dapat terlepas, dapat diperbaharui Tuhan. Karena Engkau telah menebus kami dari dosa, kematian, dan menganugerahkan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita hendak menyampaikan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Kuria, rekening di BCA seperti di Running Text, ataupun melalui OVO ataupun GoPay. Bisa juga disampaikan melalui situa daerah. Persembahan dapat diantar ke kantor gereja yang buka setiap hari Selasa, Jumat, Sabtu, buka mulai dari jam 10 sampai jam 15. Marilah kita memuji Tuhan. Dari buku ND nomor 201 ayat 1 dan 3. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Horas, selamat malam. Mamang, Inang, dan semua saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita dan jangan lupa untuk mengikuti pertanyaan minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita, tetap sehat. Terima kasih.